Ya, bagi warga Jakarta ini perlu dicatat pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta ini akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan dan tidak tanggung-tanggung pemirsa. Denda dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali. Kami hadirkan berikut daftar-daftarnya. Yang pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak, tempat bermain anak. Juga ada tempat ibadah dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok. Nah, angkutan umum juga dilarang merokok. Demikian juga di prasarana olahraga seperti stadion dan tempat olahraga lainnya ya. Sementara itu ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok tapi harus di ruangan khusus seperti di tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu hingga tempat dengan izin keramaian, tentu dengan ruang-ruang khusus merokok. Jadi merokok harus menggunakan ruangan khusus ya pemirsa. Sementara itu merokok sembarangan di Jakarta yang dikenakan denda hingga ratusan ribu rupiah ditanggapi warga. Berikut terkait aturan baru ditanggapi warga Jakarta. Oke Kak, saya sangat setuju untuk peraturan KTL kawasan tanpa merokok ditetapkan di Jakarta dan dikenakan denda itu. Karena apa? Karena bagi mereka yang tidak merokok itu sangat terganggu dengan polusi perokok itu sendiri. Kita tahu semua bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk kanker dan penyakit lainnya. Ya bagus lah untuk buat anak-anak, buat yang orang ibu hamil apa ini dewasa semua. Kayak di Singapura, rokok tidak bisa sembarangan. Itu sangat bagus sekali karena merokok itu kalau yang tidak merokok kena paparan daripada ngerokok itu sendiri. Kalau menurut saya sih saya setuju sekali ya, dan saya pun juga tidak merokok selama ini gitu. Karena menurut pengalaman saya ya, saya kan biasa naik motor ke sini. Kadang orang naik motor itu sambil merokok juga kayak gitu loh dan buang sembarangan. Kadang belum buang pun dia kena abu yang percikan apinya itu loh Kak. Itu sangat mengganggu kita gitu. Kadang kena mata kayak gitu. Tanggul raksasa atau Giant Seawall akan segera dibangun di pesisir utara Jakarta. Presiden Prabowo dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai proyek ini tidak bisa ditunda lagi. Ya, inilah Giant Seawall, proyek besar tanggul laut raksasa. Akan segera dimulai katanya pemirsa. Dan anggarannya itu sampai Rp123 triliun. Dana itu akan digunakan membangun tanggul panjangnya hingga 41 km. Presiden Prabowo Subianto menilai Giant Seawall ini diperlukan untuk mitigasi bahaya banjir dan terjadinya penurunan permukaan tanah. Presiden menilai proyek ini tidak bisa ditunda lagi. AHY juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih terus mengkaji proyek tanggul laut raksasa tersebut secara komprehensif dan harus diselesaikan dengan cepat.
Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. Salah satunya adalah ketika memang sudah tidak ada lagi opsi yang lain, kita harus membangun tanggul raksasa. Tapi harus kita pahami juga secara utuh bahwa permasalahan itu juga dari hulu ke hilir. Jadi pendekatan infrastruktur juga harus pas. Tidak semua bisa menggunakan pendekatan yang sama, oleh karena itu studi harus terus dimutakhirkan, tetapi juga harus segera ada upaya untuk memulai. Awali dulu, tetapi tidak boleh gegabah, namun juga tidak boleh berlama-lama, karena sebetulnya sudah cukup lama pengembangan konsep penguatan pantai utara Jawa ini, yang sekali lagi jangan sampai kita terlambat, bencana datang yang kemudian kita tidak siap mengantisipasinya. Tetapi saya punya harapan dan keyakinan sekaligus banyak yang tertarik untuk bisa terlibat dalam pembangunan dan proteksi kawasan utara Jakarta atau Jawa ini, tetapi pemerintah juga akan hadir secara langsung. Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Presiden mengatakan kinerja para menterinya sudah bagus dan kompak. Berikut pernyataan Presiden Prabowo yang menjawab isu reshuffle belakangan santer berhembus. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi, kritik biasa, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik.